Halo semuanya, perkenalkan nama saya Daviti dari kelompok 1 Intermediate Accounting kelas B 1290. Kali ini, kelompok kami akan membahas tentang apakah standar akuntansi keuangan atau SAK diperlukan dalam beberapa bentuk usaha dan juga dalam kondisi seperti apa sebuah perusahaan membutuhkan International Financial Reporting Standard atau IFRS. Nah, standar akuntansi keuangan adalah standar yang mengatur perbuatan, penyusutan, hingga proses pencatatan dan penyajian data-data akuntansi. Tujuannya agar semua bentuk laporan keuangan menjadi seragam dan juga mudah untuk dipahami oleh siapa saja. Kali ini, atau yang pertama, kita akan membahas apakah SAK diperlukan dalam bidang usaha warteg. Nah, warteg ini merupakan sektor informal. Sebelum itu, perlu diketahui bahwa sektor informal adalah bidang usaha yang tidak memiliki keresmian usaha dan usaha tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah dan juga tidak terdaftar di lembaga pemerintahan. Lalu, warteg sendiri termasuk dalam usaha mikro, di mana penjualan dan omsetnya dalam setahun paling banyak 300 juta, dan juga jumlah aset yang dimilikinya maksimal 50 juta di luar aset tanah dan bangunan. Sebagaimana kita tahu, warteg sendiri merupakan warung makan yang biasanya dimiliki oleh perorangan dan seringkali dalam pengelolaannya, keuangan usaha warteg masih tercampur dengan keuangan pribadi pemiliknya. Maka dari itu, usaha warteg tidak memerlukan SAK, karena laporan keuangan hanya dibutuhkan oleh pemiliknya. Dan di mana laporan keuangan yang dibutuhkan hanyalah daftar pemasukan dan pengeluaran untuk mengetahui apakah usaha tersebut memperoleh laba dan dapat melanjutkan usahanya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apakah SAK diperlukan di bidang percetakan. Namun kali ini, bidang percetakannya merupakan sektor formal dengan bentuk hukum usaha perorangan. Sektor formal sendiri adalah bidang usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor pemerintahan. Badan usaha tersebut apabila dilihat di kantor pajak maupun kantor perdagangan dan perindustrian terdaftar nama dan bidang usahanya. Walaupun berbentuk usaha perorangan yang artinya hanya dimiliki oleh satu orang dan biasanya memiliki modal yang relatif kecil, namun usaha percetakan yang akan kita bahas kali ini berada di sektor formal yang artinya tadi terdaftar di kantor pemerintahan, sehingga perusahaan ini memerlukan SAK dalam pembuatan laporan keuangannya. Hal ini diperlukan jika sewaktu-waktu pemerintah ingin melihat laporan keuangan untuk membahas hal berkaitan dengan pajak, atau jika si pemilik ingin memperluas usahanya dan mengajukan pinjaman ke bank untuk menambah modal. Tentunya, pemerintah dan bank harus melihat laporan keuangan yang dimiliki oleh bisnis percetakan tersebut. Dan agar laporan keuangan dapat dibaca oleh pihak pemerintah dan bank, maka diperlukan SAK atau standar akuntansi keuangan untuk mencatat laporan keuangan dari bisnis formal usaha percetakan tersebut. Selanjutnya, perkenalkan saya Rasanya Yuda Pamungkas dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan mengapa bisnis percetakan yang merupakan sektor formal berbentuk hukum CV memerlukan SAK. Bisnis percetakan berbentuk CV merupakan suatu perusahaan berbentuk persekutuan atau partnership. Bagi perusahaan persekutuan, laporan keuangan perusahaan dibutuhkan oleh berbagai stakeholder atau pihak yang mempunyai kepentingan dalam perusahaan tersebut. Stakeholder tersebut terdiri mulai dari pihak internal, yaitu pemilik perusahaan maupun pegawai dengan tujuan untuk mengontrolnya dalam perusahaan. Walaupun perusahaan berbentuk CV tidak dikenakan pajak perusahaan, namun karyawan atau pegawainya tetap masih harus membayarkan pajak penghasilan. Dengan begitu, pihak internal yaitu pemerintah masih membutuhkan laporan keuangan. Begitu juga dengan pihak eksternal lain, yaitu supplier bahan atau alat yang diperlukan perusahaan untuk berjalan, ataupun kreditor seperti bank sebagai pembantu pendanaan untuk keuangan perusahaan. Karena pentingnya laporan keuangan dari perusahaan, maka SAK atau standar keakuntansi keuangan perlu diberlakukan agar semua pihak dapat membacanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan
Mengapa bisnis percetakan yang merupakan sektor formal berbentuk hukum PT yang sahamnya hanya dimiliki oleh dua keluarga masih memerlukan SHK? Bisnis percetakan berbentuk PT merupakan suatu perusahaan berbentuk perseroan atau corporation. Walaupun PT tersebut sahamnya hanya dimiliki oleh dua keluarga, laporan keuangan dari perusahaan tersebut masih memiliki peran penting bagi banyak stakeholder. Stakeholder atau pihak yang berkepentingan tersebut bukan hanya pemilik saham belaka. Namun, stakeholder dari perusahaan tersebut juga termasuk pihak internal seperti manajer maupun pegawai dari perusahaan tersebut. Begitu juga dengan pihak eksternal seperti pemerintah, karena perusahaan berbentuk PT merupakan jenis usaha yang dikenakan pajak perusahaan. Selain itu, pemegang saham tersebut yang terdiri dari dua keluarga itu juga membutuhkan laporan keuangan. Adapun juga pihak eksternal yang membutuhkan laporan keuangan perusahaan seperti supplier, kreditor, maupun konsumer. Oleh karena itu, standar akuntansi keuangan atau SAK harus diterapkan di laporan keuangan perusahaan agar laporan keuangan perusahaan tersebut dapat dibaca oleh semua pihak. Oke, selanjutnya saya Owen dari kelompok 1 akan menjelaskan pertanyaan nomor 1.5. Pertanyaannya adalah, jelaskan apakah bisnis percetakan yang merupakan sektor formal berbentuk PT yang sahamnya dijual ke publik memerlukan SAK. Perusahaan percetakan atau perusahaan lainnya yang sahamnya sudah diperjualbelikan di publik atau pasar modal tentu memerlukan laporan keuangan yang sudah terstandarisasi oleh institusi akuntan di negara tersebut. Dikarenakan sebelum perusahaan melakukan IPO, underwriter memerlukan laporan keuangan yang sudah terstandar oleh SAK tertentu. Di sini underwriter sangat terbantu dengan adanya laporan keuangan yang terstandarisasi untuk menilai harga saham perusahaan percetakan yang ingin melantai pertama kali di bursa. Selain itu, para investor juga memerlukan laporan keuangan yang sudah terstandarisasi agar para investor pun tidak kerepotan untuk membuat keputusan untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. Tentunya, dengan adanya SAK ini, dapat membantu para investor, underwriter, auditor, dan stakeholders lainnya untuk memahami dan membuat laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan percetakan yang telah melantai di bursa atau pasar modal tersebut. Selanjutnya adalah nomor 1.6. Pertanyaannya adalah, jelaskan apakah bisnis percetakan yang merupakan perusahaan multinasional memerlukan SAK. Perusahaan percetakan yang sudah multinasional juga tentu memerlukan standar akuntansi keuangan. Mereka memerlukan IFRS pada biasanya sebagai dasar pembuatan standar laporan keuangan mereka. Karena IFRS sendiri telah diadopsi di hampir seluruh negara di dunia. Contohnya, di saat perusahaan percetakan ini ingin melaporkan laporan keuangan mereka di tahun tertentu, mereka perlu mendapatkan laporan keuangan mereka di berbagai negara lainnya untuk dapat menyatukan laporan keuangan mereka. Nah, di sini perusahaan akan terbantu dengan adanya SAK, karena perusahaan dapat dengan mudah menyatukan laporan keuangan dari berbagai dari mancanegara tersebut menjadi satu. Dari sini perusahaan akan menghemat biaya untuk membayar para analis, karena apabila standar akuntansi keuangan mereka berbeda, perusahaan akan memerlukan analis untuk mengkonvert standar akuntansi tertentu dengan standar akuntansi lainnya. Demikian jawaban dari kelompok pertama pada nomor 1.5 dan 6. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cisan dari kelompok 1, kelas akuntansi keuangan menengah dengan kode kelas 1 B1290. Kali ini saya bakal menjelaskan jawaban dari soal nomor 2 yang mengenai jelaskan kondisi-kondisi perusahaan yang membutuhkan IFRS. Dan saya bakal menjawab pertanyaan ini.
Dan pertama, saya akan menjawab, dalam kondisi perusahaan melakukan kerjasama multinasional sehingga bila diketahui, akuntansi merupakan sebuah bahasa dalam kehidupan ekonomi dan bisnis perusahaan. Dan bila perusahaan yang mau melakukan kerjasama dengan perusahaan lain, antar negara atau multinasional harus menerapkan IFRS sebagai standar internasional akuntansi agar laporan keuangan yang disediakan dapat dipahami oleh stakeholder dari semua negara yang ada di dunia, sehingga dapat menarik investor asing untuk ikut berinvestasi di dalam perusahaan. Bila perusahaan tidak menerapkan IFRS yang bekerjasama dengan multinasional, maka akan berdampak pada perusahaan itu akan ditinggalkan oleh para partnernya, karena partnernya membutuhkan laporan keuangan yang berstandar internasional dan mudah dipahami. Dan kedua, dalam kondisi perusahaan yang telah memperoleh incremental benefit atas penerapan IFRS. Definisi sendiri incremental benefit adalah keuntungan tambahan yang harus dibandingkan dengan incremental cost atau biaya tambahan. Dan terakhir, di kondisi perusahaan sudah di bidang go publik atau bursa efek seperti perbankan, asuransi, BUMN, dan perusahaan publik lainnya. Sekian penjelasan dari saya mengenai soal pertanyaan nomor 2. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.